bihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah kajian Rebon yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kembali bisa sama-sama discuss BSMI. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Faisal Kundi yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang hormati tim penyelenggara, tim yayasan Discuss BSMI dan jamaah sekalian yang berbahagia. Baik, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lengkapi dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan informasi disampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan sifat-sifat wali Allah. Di wali Allah, salah satu kata-kata ataupun istilah yang sering kita dengar yang menggambarkan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, orang-orang yang diberi banyak hal kelebihan, dan tentu memiliki karakter-karakter, sifat-sifat yang mulia. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sifat-sifat daripada wali Allah tersebut. Pada Ustadz Faisal Kundi, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Elvison. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Mas Suki, Berita dan para dokter lainnya, hormati Pak Elvison selaku pembawa acara, dan seluruhnya ada tenaga kesehatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali Allah itu akan terus ada. Dia tidak selesai. Berbeda dengan para rasul.
Kalau kerasulan sudah selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar risalah wan nubuwah qad inqata'at." Sesungguhnya risalah dan kenabian itu telah selesai. Telah terputus. Fala rasula ba'di wala nabi. Maka tidak ada rasul dan nabi setelah aku. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Berbicara tentang wali. Apa itu wali? Wali maknanya juga bisa pelindung. Karena Allah juga disebut al-wali. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan menuju sesuatu yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, siapa wali mereka? Wali mereka adalah taghut. Ya. Wali mereka adalah syaitan. Ya. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah, bagaimana sifat wali itu ya? Tentunya kita semuanya ingin menjadi wali-wali Allah. Yang pertama, wali Allah itu memiliki sifat istiqamah. Kenapa? Karena tentu para wali itu memiliki karomah. Karomah yang terbesar adalah menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu adalah istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karomah yang terbesar adalah ketika kita bisa istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu adalah luzumut ta'ah, tetap dalam ketaatan. Kalau orang nggak pernah sholat, nggak bisa disebut istiqamah. Ustadz, dia istiqamah. Kenapa dia nggak pernah sholat? Dia nggak pernah ngaji. Dia nggak pernah ke masjid. Dia istiqamah sekali. Nah, ini bukan istiqamah. Istiqamah hanya dalam kebaikan. Istiqamah dari kata-kata qama yaqumu, artinya berdiri tegak. Maka orang yang istiqamah adalah orang yang berdiri tegak. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Kapan malaikat itu turun? Kata Syekh Utsaimin, turun dalam kehidupan mereka dan terlebih-lebih turun juga ketika sakaratul maut untuk meneguhkan mereka. Ya tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian malaikat itu berkata, "Alla takhafu wa la tahzan." Jangan kamu takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap alam yang akan kau hadapi. Hadapi yaitu alam barzakh yang belum pernah kau alami. Alla takhafu. Ya, kenapa? Karena Allah yang mengasihimu ketika di dunia, dia juga yang mencurahkan kasih sayang itu di alam barzakh. Apalagi ketika itu engkau sendiri. Ya. Allah takhafu wala tahzanu. Dan jangan kamu sedih. Sedih apa? Sedih meninggalkan keluarga. Kenapa? Karena nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindungmu. Kami akan melindungi keluargamu di dunia. Ya. Kami akan melindungi keluargamu di dunia.
dan akan melindungi kamu di akhirat. Ya. Maka salah satu sifat wali juga apa? La khaufun alaihim. Enggak ada rasa cemas. Tidak takut dengan masa depan. Ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak cemas terhadap masa depan yang akan mereka hadapi. Kenapa? Karena masa depan itu milik Allah. Kita nggak tahu. Walaupun kita udah ikut asuransi, kita udah nabung dan lain sebagainya. Apakah itu bisa menjamin masa depan kita? Tidak. Maka wali-wali Allah tidak punya sifat ala inna auli Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih. Dia nggak takut. Ya. Ya kadang orang sudah khawatir yang berlebihan terhadap masa depan yang akan dihadapi. Padahal belum dihadapi. Nanti bagaimana ya? Oh, nanti bagaimana? Nanti anak sekolah bagaimana? Nanti biayanya dari mana? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah cukup, ya. Cukup baginya. Tentunya tawakal juga kita dengan melakukan persiapan-persiapan. Sebagaimana ketika ada seseorang yang dia masuk ke masjid, dia membawa onta. Ontanya itu tidak diikat. Kemudian Rasulullah bertanya, sudahkah kau ikat? Lalu sahabat itu mengatakan, saya sudah tawakal kepada Allah. Kata Nabi, ikilha wa tawakkal ala Allah. Ikatlah ontamu itu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang istiqamah tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Kenapa? Masa depan milik Allah. Dia melakukan yang di hadapannya. Dia tidak resah dengan apa yang akan dihadapi. Yang penting dia melakukan yang terbaik. Yang penting dia berusaha. Dan dia juga tidak risau dengan masa lalu. Dia tidak terjebak dengan masa lalu. Kenapa? Yang sudah berlalu. Lan tarji'al ayyamu lati madat. Hari-hari yang berlalu dia tidak akan kembali. Silakan ambil pelajaran untuk hari-hari yang lalu. Untuk kita melakukan yang terbaik ke depan. Boleh kita melihat ke belakang, tapi diibaratkan seperti kita membawa mobil. Kalau kita membawa mobil, kita membawa kendaraan, kalau kita selalu melihat ke belakang, akhirnya kita ketabrak. Atau akhirnya kita nggak bisa berjalan. Terjebak dengan masa lalu. Jadi orang sifat wali Allah, dia tidak takut atas apa yang akan terjadi. Karena semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin, ya, daun itu juga tidak jatuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, di sini ada nasihat dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi saya ambil dari buku saya, ini nasihat dari hati. Bagi yang belum memiliki, bisa pesan nanti ya, bisa menghubungi Dr. Prita ya. Nah, di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, khamsu khisalin fil atfal. Law kanat fil kibar ma'a rabbihim lakanu awliya. 5 perkara pada anak. Jika perkara ini ada pada orang dewasa, maka mereka akan menjadi wali Allah. Jadi ada 5 sifat pada anak. Kalau 5 sifat ini ada pada orang dewasa, dia jadi wali. Yang pertama, la yahtammuna birrizq. Tidak galau dengan rizki. Yang kedua,
wala yashkuna min khaliqihim idza maradu. Dia tidak mengeluh kepada penciptanya ketika sakit. Wa ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in, makan bersama teman-temannya tanpa jijik dan gengsi. Kemudian wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Ya. Jika merasa takut, maka air matanya mengalir. Ya, air matanya mengalir. Wa idza takhasamu, ya. Dan kalau mereka ya, bertengkar, ya, kalau mereka bertengkar, mereka segera mencari jalan untuk berdamai. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat hikmah ini? Yang pertama, ambillah pelajaran dari siapapun, walau dari anak kecil. Hasan Al-Basri berkata, sungguh banyak pelajaran di sekeliling kita. Tetapi sedikit yang mau mengambil pelajaran. Pelajaran itu banyak. Ya, pada anak kecil ada, pada orang tua ada, pada sekeliling kita ada, pada diri kita ada. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Maka ambil ya pelajaran walaupun dari anak kecil. Ya, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan. Ya. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya. Walaupun itu anak kecil, walaupun anak kita. Ya. Ambil kalau emang itu benar. Ya. Jangan kita sebagai orang tua gengsi menerima nasihat, masukan dari anak-anak kita. Kenapa? Karena al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang mukmin yang hilang. Maka dimanapun kita mendapatkannya, ambil. Walaupun dari orang-orang kafir pun, kalau itu adalah sebuah kebenaran, kita ambil. Karena itu sebenarnya milik kita. Nah, anak-anak adalah guru dari Allah yang mengajarkan kita. Pada kita sifat-sifat yang mulia, kadang-kadang kita tidak merasakan. Tadi sifat wali yang pertama tadi ya. Tidak galau dengan rezekinya. Dia nggak khawatir. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan wafat kalau rezekinya belum habis. Ya kan? Ada cerita, ada seorang itu kecebur ke sumur. Nah, ketika dia kecebur ke sumur, dia selamat. Selamat, dia minum susu, terus akhirnya dia kecebur lagi. Dia kecebur lagi, dan akhirnya dia meninggal. Maka kata para ulama, kenapa orang itu sampai keluar dan minum susu? Dia minum susu, kenapa? Karena rezekinya belum habis. Jadi kita itu selama rezeki kita belum habis, insya Allah kita tidak akan meninggal. Kenapa seorang itu meninggal? Karena rezekinya sudah habis. Nah, banyak orang yang galau dengan rezekinya. Padahal rezeki itu sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata. Dabbah di sini juga diartikan
allati tataharrak, yaitu yang bergerak. Ya. Kecuali Allah jamin rezekinya. Ya. Bahkan sekarang hanya dengan menggerakkan jempol saja kita bisa mendapatkan rezeki, ya. Bisnis online tanpa harus keluar rumah. Ya. Allah jamin rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari jalan yang tidak pernah dia duga. Ya. Ya, makanya rezeki sama gaji itu beda. Belum tentu orang yang rezekinya kecil, ya, belum tentu orang yang gajinya kecil, rezekinya kecil. Ada orang gajinya kecil tapi rezekinya besar. Tapi ada orang gajinya besar, rezekinya kecil. Apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Kalau gaji ada slipnya. Ada tuh slip gaji, dapatnya sebulan sekian. Tapi kalau rezeki nggak ada slipnya. Pernah nggak dapat slip rezeki? Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau gaji dari kantor, nggak punya kantor, nggak kerja, nggak punya gaji. Ini bukan berarti nggak punya rezeki loh. Kalau rezeki dari langit. Wa fis samaa'i rizqukum. Di langit ada rezeki. Kalau gaji limited, terbatas. Jumlahnya sekian, gajinya sekian. Tapi kalau rezeki tidak terbatas. Ya. Bulan ini 1 juta, bulan depan bisa 50 juta. Kita nggak tahu, rezeki. Ya. Kalau rezeki, kalau gaji dijemput dengan kerja. Ya. Kalau nggak kerja, nggak dapat gaji. Tapi kalau rezeki, kadang tidak harus dengan bekerja. Dengan istighfar, ada rezeki itu kan macam-macam ya. Ada yang dengan kerja, ada yang rezeki itu datang sendiri, tanpa, ada yang rezeki harus dijemput, ada yang rezeki diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya dikatakan kalau mendapatkan rezeki itu dengan akal, maka cacing di tanah tidak mendapatkan rezeki. Hewan-hewan di hutan tidak mendapatkan rezeki. Ya, ada cerita Dr. Aid Al-Qarni itu bercerita tentang ada seekor burung gagak yang bolak-balik ke atas pohon. Padahal di situ tidak ada anaknya. Ternyata setelah dilihat, ya, ada seekor ular buta. Siapa yang memberikan ilham kepada burung itu untuk memberi makan burung yang buta itu? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga seekor kucing dikasih daging. Biasanya kucing itu kalau dikasih daging pasti langsung dia makan. Tapi kucing ini ternyata dibawa daging itu. Lalu ulama ini penasaran kemana kucing itu membawa daging. Ternyata dia masukkan daging, dilempar daging itu ke lubang. Ternyata di lubang itu ada juga ular yang buta. Siapa yang memberikan ilham? Dalam Al-Quran dikatakan berapa banyak hewan, ya, berapa banyak hewan yang melata yang tidak bisa membawa rezekinya. Allah yang mengantarkan rezeki kepadanya. Nah, kita jangan galau sama rezeki. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, "Anta la ta'lamu unwana rizq." Kamu tidak tahu alamat rezeki. Wa rizqu ya'lamu unwana. Tapi rezeki tahu alamat kita. Kalau emang rezekinya enggak akan ketukar. Alimtu anna rizqi, kata Hasan Al-Basri, la ya'khudhuhu ghairi. Saya tahu rezeki saya tidak akan diambil orang. Maka tenang hati saya. Rezeki itu enggak akan ketukar. Ya. Rezeki itu enggak kayak
Nggak kayak sendal jepit. Kalau sendal jepit di masjid, mungkin bawanya sendal jepit, pulangnya kerfil. Ya. Tapi kalau sendal jepit itu enggak, rezeki nggak kayak sendal jepit, nggak ketuker. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha, ya. Karena tetap Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat itu sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaran kau di muka bumi. Ya, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Kita tuh disuruh cari karunia Allah, bukan disuruh cari duit. Karena kalau cari duit, penjahat juga cari duit. Koruptor juga cari duit. Tapi yang kita cari adalah karunia Allah. Kalau yang kita cari karunia Allah, maka dia harus halal. Dia harus membawa keberkahan. Kalau gaji hanya uang. Tapi kalau rezeki tidak hanya uang. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, al-mal juz'un minar rizq. Harta itu hanya sebagian kecil daripada rezeki. Hanya sebagian kecil. Lalu apa itu rezeki? Ya. As-sihhatu hiya rizq. Kesehatan itu rezeki. Ya. Mau nggak banyak uang tapi nggak punya rezeki? Nggak mau pasti kan. Ya, banyak uang tapi nggak sehat. Buat apa uangnya? Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marad. Ya. Kesehatan itu adalah mahkota. Ya. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sedang sakit. Kemudian apalagi as-sakinatu hiya rizq. Ketenangan itu rezeki. Belum tentu banyak uang itu membawa ketenangan. Kenapa ada artis cerai padahal kaya raya, suaminya tampan, istrinya tampan, ya. Istrinya cantik, ya. Kenapa? Karena tidak ada sakinah, ya, tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan. Ya. Maka uang itu belum tentu membuat kita bahagia, ya. Kalau bukan di rekening kita. Ya. Nah, ya kalau di rekening orang ya, ya nggak bahagia. Nah, kemudian apa lagi? Al-usrah ya rizq. Keluarga itu rizq. Ya, punya keluarga rizq. Ada orang materinya banyak tapi nggak punya keluarga, nggak punya, mohon maaf, belum punya istri, belum punya suami. Kayak kata Nabi, miskin rajul la imrotalah. Laki-laki yang miskin itu yang nggak punya istri. Kemudian para sahabat bertanya, wa in kana ghaniyan minal mal, walaupun dia banyak harta ya Rasulullah. Iya, walaupun dia banyak harta. Wa miskina imra'ah. Ya. Dan perempuan yang miskin yang nggak punya suami. Walaupun dia banyak harta ya Rasulullah. Iya, walaupun dia banyak harta. Kemudian apa lagi? Al-aulad hiyar rizq. Anak-anak itu rezeki. Ya. Anak-anak rezeki. Banyak orang yang berlimpah materi, tapi Allah uji dengan tidak memiliki anak. Ya. Dan masih banyak lagi. Rezeki-rezeki dari Allah. Rezeki itu adalah al-ata hisyan kana au ma'nawiyan. Rezeki itu adalah pemberian Allah, baik yang bersifat materi ataupun immateri.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi nggak perlu galau dengan rezeki. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, waktu kita di perut ibu kita, Allah jamin rezeki kita dengan lewat tali pusat ibu kita. Setelah kita keluar, Allah kasih 2 sumber rezeki dari payudara ibu. Setelah kita besar, pintu-pintu rezeki lebih banyak lagi Allah berikan. Maka nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi wali Allah tidak pernah khawatir akan rezeki. Dia yakin. Ya. Dia yakin. Allah, selama saya mau berusaha pasti ada rezeki. Walaupun saya nggak punya kantor. Walaupun saya tidak pekerja tetap, tapi saya tetap bekerja. Walaupun saya tidak berpenghasilan tetap, tapi saya tetap berpenghasilan. Kemudian yang selanjutnya, anak kecil itu kalau sakit biasanya dia jarang ngeluh. Ya. Ya. Dia jarang ngeluh. Salah satu ciri orang yang sabar adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Nah, apakah kita nggak boleh ngeluh? Kalau kita sakit, boleh nggak kita ngeluh? Boleh. Boleh saja. Tapi mengeluh yang terbaik adalah mengeluh kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Semuanya aku adukan sakitku, sedihku, kesulitanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadu kepada Allah, Allah nggak ceritakan. Tetapi kalau kita mengadu kepada manusia, kadang dibantu enggak, tapi diceritakan pasti. Ya. Tapi tadi ya bukan berarti nggak boleh mengeluh. Rasulullah juga pernah mengeluh. Rasulullah pernah mengatakan, aduh, begitu sakitnya kepala. Ketika Nabi menjelang sakaratul maut, Nabi mengatakan begitu sakitnya kepala. Jadi mengeluh boleh saja. Tadi ya, anak kecil itu salah satu sifat anak kecil juga, dia jarang mengeluh. Coba anak kecil ketika dia berjalan, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia manjat lagi, dia jatuh, dia naik lagi, tidak pernah putus asa. Itulah sifat wali. Tidak pernah putus asa, selalu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena kata para ulama, al jaza la yuraddul fa'id walakin yasurus syami. Mengeluh tidak mengembalikan apa yang hilang, tetapi membuat bahagia orang-orang yang membuat bahagia para hater. Orang-orang yang membenci kita suka tuh kalau kita suka mengeluh. Nah, maka jangan suka mengeluh. Jangan menjadi pribadi yang berputus asa ya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Orang mukmin tidak pernah berputus asa. Ya. Dia selalu yakin dengan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Malah diulang oleh Allah sampai 2 kali. Ini menandakan satu kesulitan diapit dengan 2 kemudahan. Ada satu riwayat mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian sifat wali juga di sini ya. Makan bersama. Dia tidak
tidak segan untuk makan bersama. Baik, kata Nabi, makanan porsi 2 orang sebenarnya cukup untuk 3. Cukup untuk 3. Makanan 3 cukup untuk 4. Ada keberkahan. Dalam makan bersama tidak ada keberkahan. Maka Ibnu Hajar mengatakan kecukupan itu datang karena keberkahan dari makan secara berjamaah. Cara jamaah ini membuat yang menikmati makanan itu banyak sehingga bertambah pula keberkahan. Hanya ada satu ungkapan apa? Jadi kita ada satu ungkapan kadarul jamaah khairum min safwatil wahid. Keruhnya berjamaah masih lebih baik daripada bersih tapi sendirian. Jadi kita bukan hanya dianjurkan untuk berjuang secara bersama-sama, tapi juga makan dianjurkan. Makan itu juga dianjurkan berjamaah. Ya. Tidak membeda-bedakan. Ya, salah satu sifat wali itu apa? Tidak sombong. Ya, orang kan kadang-kadang kalau dia nggak mau makan bareng, di atasan dia nggak mau makan bareng dengan bawahan. Ini menandakan kan masih ada kesombongan. Misalnya kita di rumah, makanan untuk kita beda, makanan untuk pembantu beda. Kita makannya enak-enak, tapi pembantu makanannya kita bedakan, nggak enak makanan. Atau kita nggak mau pernah makan mungkin bareng mereka. Nah, seorang wali, dia tidak memiliki sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Apa itu kesombongan? Ya. Sombongan itu kata Nabi adalah ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah menghina orang lain, ya. Menghina orang lain dan menolak kebenaran. Menghina orang lain dan menolak kebenaran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu bajunya bagus, sepatunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Tidak, itu bukan sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Wali Allah dia tidak menolak kebenaran. Kalau itu kebenaran, dia ambil. Karena seorang suami, walaupun kebenaran itu dari istrinya, dari anak-anaknya, dia terima. Ya. Dia tidak menghina orang lain. Kalau dia melihat orang yang lebih tua, dia akan mengatakan, oh, amal salehnya lebih banyak. Kalau dia melihat anak muda, oh, dosanya lebih sedikit. Nah, kemudian sifat wali Allah juga tadi ya, menangis ya. Kalau dia mudah menangis, mudah menangisi kesalahan-kesalahannya. Salah satu mata yang diharamkan Allah dari api neraka adalah yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Mata yang ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang menangis dalam kesepian, dalam keheningan. Ya. Bahkan dulu para ulama itu kalau dia menangis, dia akan lari. Dia masuk ke kamar supaya tangisannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Dia takut tangisannya itu tidak ikhlas. Jadi, dalam menangis pun ternyata bisa juga tidak ikhlas. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
anak kecil itu kalau bermusuhan tadi ya tidak pernah lama. Dia bertengkar, kemudian baikan lagi. Nah, maka kalau ingin menjadi wali Allah, jadilah orang yang mudah memaafkan. Gimana cara untuk menjadi pribadi yang mudah memaafkan? Yang pertama, ada dua hal yang harus kita lupakan. Ya. Kalau ingin menjadi orang yang mudah memaafkan, lupakan kesalahan orang lain. Dan lupakan kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah kita akan mudah memaafkan. Dan ada dua hal yang harus kita ingat. Ingat kesalahan kita sama orang, dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satu ciri penduduk surga itu wal afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan manusia. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Saya Alhamdulillah Ustaz. sudah ada beberapa pertanyaan. Ustaz. Saya Ustaz. Oh, Iya, silakan. silakan. Bu Dahlia dari Kota Bumi, Lampung Utara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan materi yang terakhir tadi, saya itu pernah mengalami gitu, disakiti orang gitu ya, disakiti, dipermalukan di depan orang rame. Kemudian itu ya terkategori ustadz juga itu. Nah, waktu itu udah puluhan tahun lah gitu ya. Saya tuh sudah memaafkan gitu. Saya sudah memaafkan, sudah melupakan. Nah, ternyata ketika beliau itu meninggal beberapa bulan yang lalu, saya itu kok timbul lagi sakit hatinya itu yang berlebihan gitu. Kemudian saya itu kok kayaknya dendamnya itu yang yang memaafkannya tadi kayaknya udah Susah ya. udah nggak memaafkan lagi gitu kok. Sampai beliau meninggal itu saya nggak layak gitu. Sampai kok padahal sudah saya maafkan beberapa tahun yang lalu itu gitu, kok beliau meninggal kemarin itu kok saya itu sulit betul untuk memaafkan. Hati saya itu semakin sakit gitu. Jadi kayak mana jadi itu Ustaz? Iya. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari sebuah keburukan adalah balasan dari sebuah kejahatan adalah kejahatan. Tetapi Allah mengatakan faman afa wa aslah. Barang siapa yang memaafkan dan ingin mengadakan perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di hadapan Allah. Jadi ya yang harus kita lakukan lah ya kita melawan. Kita melawan, kita jangan perturutkan keinginan untuk tidak memaafkan itu. Ya. Keinginan untuk tidak memaafkan itu jangan kita ikuti, ya. Karena coba kita baca bagaimana keutamaan orang-orang yang mau memaafkan, ya. Orang-orang yang ingat loh, surga Allah kasih surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada surga yang seluas langit dan bumi. Keampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masa kita nggak mau mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi? Nah, maka apalagi dulu kita sudah pernah memaafkan, ya.
seharusnya bisa untuk memaafkan. Iya. Ya kita banyak istighfar ya. Banyak istighfar. Mungkin itu godaan setannya itu ya. Ya sudah pasti. Iya, iya. Gitu ya Bu ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, banyak membaca Al-Quran supaya hati kita menjadi lembut. Ya. Ya. Makasih. Kita mudah dia. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya. KLP Zone nggak ada suaranya. Mic apa? Di mute itu. KLP Zone. Nah. Oh iya. Yes. Ada pertanyaan lewat chatting, Zat? Iya, iya. Nah, ada apa? Baik, baik. Ini ya. Apakah kita boleh memiliki cita-cita menjadi wali Allah? Ya boleh, tentu satu cita-cita yang baik ya tadi ya. Karena wali itu tidak terbatas. Wali itu tidak terbatas, dia akan ada terus, berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul berakhir setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Rasul ya. Apakah bila ada orang yang suka membedakan orang lain, apakah termasuk wali Allah? Intinya kita nggak boleh ya. Tidak boleh membidah, gampang ya. Gampang membidahkan orang lain sebelum kita memiliki ilmunya. Karena kata Imam Ahmad, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan seseorang dari sunnah itu adalah sebuah kekejaman. Kadang bukan karena dia nggak sesuai dengan sunnah ya. Bisa jadi ilmu kita yang belum ada. Karena nggak semua yang tidak dilakukan Nabi otomatis menjadi bid'ah. Karena pembahasannya sangat luas di situ ya. Ya tentunya kalau seorang wali ya dia tidak bersikap seperti itu, dia berdakwah dengan sikap yang penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian yang selanjutnya, siapakah yang bisa digolongkan wali Allah? Ya tadi udah saya sebutin tuh sifat-sifatnya. Tidak khawatir dengan rezeki, mudah memaafkan, mudah menangis karena takut kepada Allah. Kemudian kalau dia tidak sombong, kemudian dia mau makan bersama, itu ya kurang lebih istiqomah, tidak khawatir dengan masa depan, tidak sedih ya. Apakah ada PDF-nya? PDF-nya belum ada nih, saya belum sempat buat ya. Ya itu ya. Ini udah sudah jauh. Udah ini lagi nih. Itu jawaban berarti ya. Ya mungkin gitu Pak Elvizot. Ada pertanyaan satu lagi, Zat, berkaitan dengan Wali Songo. Mungkin Wali Songo ya. Apakah Wali Songo merupakan wali daripada wali Allah? Ya. Ya insya Allah ya. Wali Songo adalah merupakan bagian ya wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuman kan kalau di film itu kadang-kadang dicampur dengan Hindu dan lain sebagainya.
insya Allah wali-wali Songo itu menjadi wali daripada wali Allah. Tetapi wali tidak terbatas dengan wali Songo ya. Ada lagi nih untuk bapak-bapak ya. Kata Imam Ghazali, di antara ujian daripada wali-wali Allah adalah memiliki istri yang cerewet. Nah, itu kata Imam Ghazali. Jadi bapak-bapak nih kalau punya istri cerewet, nah itu berpotensi untuk menjadi wali. Ya, pasti yang namanya istri pasti cerewet, nggak ada istri yang nggak cerewet. Justru kalau istri kita cerewet itu normal. Jadi kata Imam Ghazali, di antara ujian para wali memiliki istri cerewet. Makanya Umar bin Khattab itu wali. Karena dia sabar ketika istrinya cerewet. Jika ada sahabat yang mengadu tentang istri yang cerewet, sahabat ini nggak jadi ngadu ya, tidak menjadi mengadukan masalahnya karena melihat istri Umar juga cerewet. Jika Umar ditanya, kenapa Umar diam saja? Karena kata dia, karena istriku sudah capek. Ya capek masak, capek ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Kalau dia bicara ya saya diamkan saja. Saya dengarkan saja. Nah ini gimana? Ustadz, bagaimana cara menghadapi saudara yang mempunyai sifat iri dan dengki terhadap kita? Ya didoakan saja, Bu. Doakan. Ya doakan mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat iri yang ada pada dirinya. Kesian orang-orang yang iri itu kesian. Dan Nabi iyyakum wal hasad, jauhi dengki. Fa inal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Ya. Karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hati-hati. Salat kita, tahajud kita. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang sahabat itu suatu hari lewat bekas ambil air wudhu. Sebelum dia lewat, Nabi sudah mengatakan akan lewat salah satu calon daripada calon penghuni surga. Lewatnya. Besok Nabi mengatakan seperti itu lagi. Akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran. Penasaran dia nginep di rumah sahabat itu. Dia bilang dia lagi bertengkar sama istrinya, makanya dia pengen nginep di rumahnya. Sahabat itu mengizinkan. Ternyata pas dilihat dia nggak tahajud, dia nggak duha, biasa-biasa saja ibadahnya. Lalu dia tanya, kau punya amalan apa? Ternyata dia amalannya, dia tidak pernah punya rasa dengki kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Begitu. Jadi ada orang dengki, doakan saja, doakan. Mudah-mudahan Allah hilangkan sifat dengki ini. Ada lagi yang lain? Saya mau bertanya, Ustaz. Silakan, Dok. Jadi di masyarakat itu ya mungkin logikanya nggak pas juga ya, tapi ini banyak juga ya. Kalau ada orang-orang yang nyeleneh itu dianggap wali gitu. Jadi kalau dia berdakwah ya berbeda dengan kelaziman, oh itu dia wali gitu. Seakan-akan kalau wali itu bisa melanggar aturan yang ya kita orang muslim normal biasa melakukan. Waktunya sholat maghrib malah dia nggak sholat, oh itu wali katanya gitu. Apa emang begitu, bagaimana Ustaz? Semakin menyeleneh, semakin wali. Semakin tinggi tingkat jelannya, semakin wali. Ya memang ada di bagian masyarakat memiliki stigma ya seperti itu. Wah kalau dia mah sholat Jumatnya di Mekah, gitu ya. Bukan di Indonesia. Jadi kalau ada orang nggak sholat Jumat, dia wali tuh, makanya dia nggak sholat Jumat. Jadi semakin bahkan ada ada di sebagian orang gila yang dianggap wali, diciumi tangan, dihormati, ada istilahnya saya lupa ya wali apa itu.
Ada sebagian orang meyakini dibawa kemana-mana gitu ya. Ya tentunya sangat aneh ya, sangat aneh ketika sesuatu yang nyeleneh ya, sesuatu yang nyeleneh lalu itu dianggap sebagai indikator kewalian seseorang. Wah, dia bisa semakin sakti semakin wali, dia kebal, bisa jalan di atas air gitu kan. Padahal kalau kita lihat para sahabat semuanya, sahabat itu ketika berperang dia mati syahid. Apakah sahabat itu bukan wali? Wali. Umar wali. Ya. Para sahabat pasti wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak kebal. Kan Rasulullah juga ketika berperang mengalami luka. Ya, makanya tadi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan karomah yang terbesar adalah ketika seseorang itu istiqomah. Ya. Ketika dia istiqomah sholat duha, istiqomah tahajud, istiqomah membaca Al-Quran, itu wali. Ya, walaupun dia tidak memiliki kesaktian yang dianggap orang itu sebagai tanda-tanda kewalian. Begitu dok ya, memang ada. Ya mungkin tadi, karena dari film-film Wali Songo pun juga tadi ya, karena yang menggambarkan seperti itu. Ya, digambarkan bahwa wali itu seperti itu, bisa ngerubah pasir jadi beras gitu kan. Jadi ya tadi kembali lagi kepada yang pembuat film itu ya, kepada yang pembuat film itu mungkin pengetahuan dia tentang masalah kewalian itu juga belum sempurna begitu ya. Begitu dok. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, iya Kum. Masih ada pertanyaan di kolom chat kita, Ustaz. Jika sering marah sama orang lain atau marah sama anak istri, apakah termasuk kesombongan? Nah. Marah boleh, tapi kalau sering-sering marah juga tidak boleh. Kalau sering, karena kalau orang nggak bisa marah juga nggak baik. Manistaghdab wa lam yaghdab fa huwa himar, kata Imam Syafi'i. Siapa yang seharusnya marah tapi dia nggak marah, maka dia adalah keledai. Ya orang yang sering marah bisa jadi itu merupakan indikator kesombongan. Rasulullah mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Ya. Jadi Islam tidak melarang kita marah, tapi pertanyakanlah kita marah itu, kalau kita marah, kira-kira orang yang kita marah itu berubah atau tidak. Dan marah itu jangan menjadi sarana kita memuntahkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ya. Intinya bagaimana kalau kita marah orang menjadi berubah. Begitu. Bisa jadi kalau dia terlalu sering marah, bisa jadi itu merupakan indikator kesombongan. Dia merasa kalau dia marah itu hebat. Padahal belum tentu orang yang sering-sering marah itu, bahkan orang yang sering marah itu tanda jiwanya itu lemah. Jiwanya itu emosinya tidak stabil. Begitu. Baik Bapak Ibu, kita sudah menginjak waktu jam 9, jam 21 di 9 menit. Masih ada lagi, silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak barangkali dari berbagai daerah, saya lihat ini pada malam hari ini cukup banyak yang hadir. Untuk wali Allah ini Ustaz, kalau dikaitkan dengan ibadah-ibadah tertentu ya Ustaz, yang lebih dominan, misalnya puasa gimana Ustaz? Yang lebih mengendalikan
Ya intinya nafsu misalnya ataupun amarah gitu. bisa. Intinya dia istiqomah dalam melakukan Baik. ketaatan ya. Tentunya ada orang yang bisa menggapai kewalian dengan dia tahajud, dengan dia sholat duha, dengan dia berpuasa, dengan dia bersedekah. Karena banyak pintu-pintu kebaikan itu banyak juga pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu menuju surga itu sangat banyak. Seperti sahabat tadi kan, dia menjadi ahli surga bukan dengan tahajud, bukan hanya dengan tidak dengki. Nah, ternyata tidak dengki pun juga bisa menjadi sifat daripada wali Allah. Ya. Gimana? Cukup? Oke. Iya. Kalau tidak lagi, saya kira masih lagi Ustaz. Masih anyun. Gimana? Ya. Tahlilan mana? Hah? Tahlilan. Ya. Ya. Kiranya Ustaz dipimpin untuk doa. Ya, baik. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yafi wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladin hadha khassah wa min sayri buldanil muslimin amma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sharul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Faisal yang sudah menyampaikan materinya tauhid kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menguatkan keistiqomahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan dilengkapi dengan penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Terima kasih Pak Elpizon. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya.